Sobat Kamera, perjalanan kali ini membawa kami tiba di Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow. Setelah menempuh perjalanan cukup lama dari Jakarta ke China sekitar 6 jam, transit 2 jam di Haikou, kemudian dari Haikou China lanjut lagi terbang ke Moskow, Rusia sekitar 11 jam. Jadi total perjalanan kita sekitar 19 jam, cukup lama juga ya. Dan saat ini saya sudah harus menginjakkan kaki di negeri beruang merah. Dobro Posalova, Moskow, Rusia. Selamat datang di kota Moskow, Rusia. Saatnya ekspor. Di Rusia, kartu pembayaran asing tidak bisa digunakan, sehingga membawa uang tunai rubel sangat penting. Setelah memegang uang tunai rubel, kami memesan taksi Yandex dari bandara dan langsung meluncur menuju hotel. Drop barang di hotel, kita lanjut jalan keliling kota Moskow. Tiket sudah di tangan, tinggal tap dan kamu langsung masuk ke dalam stasiun. Begitu menuruni tangga, kamu akan disambut pemandangan interior megah khas Metro Moskow. Ruang luas dengan pilar-pilar kokoh, dinding batu berwarna terang, serta ornamen relief yang memancarkan nuansa sejarah. Suasananya terasa seperti memasuki aula museum bawah tanah, bukan sekedar stasiun transportasi. Di tengah stasiun Metro Partizanskaya ini berdiri sebuah monumen yang didedikasikan untuk Zoya Kosmodemyanskaya. Untuk naik metro kita harus beli kartunya, ini bisa beli langsung di stasiun, harganya hanya 80 rubel atau kalau dirupiahkan sekitar 16.000 rupiah. Kereta metro di Moskow datang dengan sangat cepat. Rata-rata hanya perlu menunggu sekitar 2 hingga 3 menit saja sebelum kereta berikutnya tiba.
Begitu keluar dari stasiun metro, kita langsung disambut bangunan bergaya Soviet yang megah dan kokoh, ikon khas Moskow yang membawa suasana historis. Namun tak jauh dari sana, deretan kurir robot melintas santai di trotoar. Antenanya bergoyang ringan saat mereka bekerja. Berjalan di Starý Arbat Street, kami seolah memasuki salah satu kawasan paling bersejarah dan artistik di Moskow. Jalan pedestrian ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan sejak dulu menjadi tempat berkumpulnya para seniman, musisi jalanan, penyair hingga pelukis yang menawarkan karya-karya mereka di sepanjang trotoar. Suasananya hidup, penuh warna dan terasa sangat khas Rusia. Di Arbat Street ini juga tersedia tempat duduk unik berbentuk seperti sangkar burung. Desainnya menarik dan artistik, selaras dengan suasana kreatif kawasan Arbat. Banyak orang dari berbagai negara menuliskan nama mereka di dinding ini. Menulis di sini bukan bentuk vandalisme, tapi seruan hati tentang keberanian untuk berharap akan perubahan dan kebebasan, salah satunya kebebasan untuk bermimpi. Saya pun ikut meninggalkan jejak di dinding ini. Iya. Dare to dream at Army Simanjuntak, Indonesia. Dare to dream. Tembok ini sudah lama menjadi ruang ekspresi bagi penggemar Viktor Tsoi, ikon rock Uni Soviet yang lagu-lagunya tentang kebebasan dan perubahan menginspirasi banyak orang. Dinding dipenuhi foto, pesan, lirik lagu, dan tanda tangan sebagai bentuk penghormatan. Sejak Tsoi meninggal tahun 1990, tempat ini menjadi semacam ziarah budaya, dikunjungi berbagai kalangan, bahkan para tentara. Selanjutnya kami mendatangi sebuah toko coklat yang sangat menarik perhatian. Suasananya benar-benar memikat. Langit-langit penuh cermin dan ilustrasi khas Rusia memantulkan cahaya, membuat seluruh ruangan seperti dunia coklat yang artistik. Rak-raknya penuh dengan pilihan coklat Rusia yang terkenal, dari Alyonka klasik hingga permen pralin berwarna cerah. Oh iya, 106. Itu kodenya yang mana? Itu yang mana? 104 kayaknya. Iya. Iya, karena itu ada pilihan gambarnya juga sih muncul pas kalau letakin. Iya itu. Ini. Iya. Hah? Iya. Iya kan? Iya. Terus antri bayar sini. Sini antrinya. Mau bayar kan? Tadi nyoba dulu 2 rasa
Ini tadi banyak orang yang ngambil. Tapi lagi diskon. Diskon 50%. Agak banyak banget. Aduh. Bagaimana ini? Ini isinya. Aduh. Di Arbat Street Moskow, suasana terasa hidup oleh keramaian pejalan kaki dan alunan biola yang lembut menambah pesona jalan legendaris ini. Ini dua hal yang harus kamu perhatikan sebelum terbang ke Rusia. Dobro Posalova, Moskow, Rusia. Selamat datang di kota Moskow, Rusia. Yang pertama, saat ini semua pembayaran dengan kartu dari luar negeri tidak berlaku di Rusia. Baik itu kartu debit, kredit, Visa, Mastercard, semuanya tidak berlaku. Mereka hanya menerima kartu dari bank lokal Rusia. So, kalau kamu mau ke Rusia, pastikan kamu bawa uang tunai rubel atau bisa juga membawa mata uang asing seperti euro, dolar untuk bisa kamu tukarkan nanti sesampainya di sini di money changer. Agak sulit memang melakukan pembayaran di Rusia ini. Meskipun kita punya uang tunai, ada beberapa tempat juga yang tidak menerima pembayaran tunai. Seperti tadi saat saya mau ke toilet umum, di situ pembayarannya hanya boleh menggunakan kartu, dan lagi-lagi kartu kita nggak bisa dipakai, harus pakai kartu bank Rusia. Yang kedua, internet sangat terbatas di Rusia. Kalaupun ada WiFi gratis untuk umum, jangan senang dulu karena itu hanya untuk warga lokal Rusia. Kalau kamu klik, mereka akan minta masukkan SIM card lokal Rusia, sementara SIM card di sini tidak dijual untuk turis. Ada SIM card turis, harganya 1.500 rubel atau sekitar 300.000 rupiah, tapi itu hanya bisa untuk internet, nggak bisa buat telepon ataupun SMS. Nanti kamu dapat 50 GB itu untuk 1 bulan, dan di sini hanya ada 4G, tidak ada 5G, jadi internetnya agak lemot gitu. Terus di sini beberapa aplikasi seperti ChatGPT, Instagram, Facebook itu diblokir. Kalau kamu mau mengakses, harus install VPN. Dan untuk map agak sulit menggunakan Google Maps ya, karena itu yang paling umum yang sering kita pakai. Di sini lebih baik kalau kamu install aplikasi Yandex. Itu untuk membantu kamu melihat rute. Oke, itu dulu dua hal yang harus kamu perhatikan sebelum ke Rusia. Nanti info-info lainnya akan saya coba bagikan di video berikutnya.